Halo semuanya para pecinta manhwa, kali ini Mimin akan melanjutkan cerita sang anak sekolah terkuat yang memasuki pertarungan arena bawah tanah. Pada cerita sebelumnya telah diperlihatkan Sunwo yang berhasil mengalahkan lawannya dengan kekuatan murninya tanpa efek doping. Hal itu menarik perhatian petinggi dalam arena bawah tanah ini dan ingin mengetahui latar belakang keluarganya. Sementara itu di rumah sakit di mana ayah dan ibu Sunwo berada. Beberapa saat kemudian, seseorang datang ke ruangan ini hingga membangunkan ibu Sunwo. Wanita ini pun mengatakan jika dirinya masih memiliki waktu jenguk dan ingin tetap bersama suaminya. Hanya saja yang datang bukanlah petugas rumah sakit, melainkan dua orang berjas hitam yang mencurigakan. Di sisi lain Sunwo yang telah bertarung hebat mengalami luka di sekujur tubuhnya hingga harus dibawa ke ruang perawatan. Yinwo yang melihat luka Sunwo ragu akan dirinya yang masih punya kesempatan untuk menang di babak berikutnya. Kemudian Minsok memberitahu jika para petarung akan menjalani pemeriksaan fisik dan dia berniat untuk memasukkan doping ke dalam tubuhnya secara diam-diam. Jika Sunwo berhasil menang pada pertarungan selanjutnya, maka dia adalah kandidat yang berpotensi untuk menjadi juara karena lawannya akan jauh lebih kuat. Namun Yinwo menanyakan terkait pemasukan doping secara diam-diam karena hal tersebut seharusnya melanggar aturan yang ada di mana semua pemain harus menyetujui penggunaan doping tersebut. Yinwo meminta bosnya tidak khawatir karena doping ini hanya untuk menguji tubuh Sunwo apakah dia akan bereaksi maupun tidak, dan walau berhasil maka tidak akan ada perubahan pada tubuhnya sehingga tidak dapat diketahui siapapun. Tubuh Sunwo berbeda dari manusia umumnya dan kemungkinan efek doping tidak berpengaruh padanya, dan jika hal tersebut terbukti maka tuannya bisa mengambil keputusan apakah dia masih ingin memilihnya sebagai petarung maupun tidak. Beralih ke ruang pemulihan di mana Sunwo telah terbaring di sana dan seseorang datang membawa jarum suntik. Menurut aturan hanya satu pertandingan, dan jika Sunwo memenangkannya maka dia akan berpotensi untuk masuk ke peringkat 16 besar. Memenangkan satu pertandingan lagi membuatnya masuk ke 31 besar dan petarung yang mempunyai taruhan tertinggi akan masuk ke 16 besar. Tapi Yinwo ragu apakah ada orang yang akan bertaruh dengan petarung terluka seperti Sunwo. Minsok tidak memungkiri luka yang dialami oleh Sunwo, tapi dua pertandingannya dimenangkan tanpa doping sehingga orang-orang cukup memperhatikannya. Selama arena bawah tanah terbentuk tak ada satupun orang yang bisa memenangkan pertarungan tanpa penggunaan doping. Fakta kemenangan Sunwo di dua pertandingannya akan menjadikannya pusat perhatian jika dia memenangkan pertandingan ketiga dengan spektakuler. Minsok merasa dirinya harus mencari petarung lainnya karena menang tanpa doping merupakan sesuatu yang mustahil jika ingin menjadi juara. Yinwo paham dan tuannya bisa saja menemukan petarung yang belum terikat oleh perusahaan tertentu, tapi Sunwo pasti menyadari keterbatasannya dan jika ingin menyelamatkan orang tuanya maka dia harus menggunakan doping. Lalu Yinwo memutuskan untuk membuang Sunwo jika tubuhnya tidak bereaksi terhadap doping yang disuntikkan secara diam-diam. Siapa sangka Minsok pun telah mengantisipasi hal itu dan akan memutuskan bantuan yang diterima keluarga Sunwo jika dia tidaklah berguna. Semua itu akan berjalan mulus disebabkan Sunwo juga takkan mengetahui kabar orang tuanya karena dia sedang sibuk untuk bertarung sampai dia benar-benar dikalahkan dan mati. Sekarang ini agen yang dikirim oleh Minsok akan melaporkan apakah tubuh Sunwo bereaksi pada doping maupun tidak. Yinwo juga enggan mengambil resiko dengan mempertaruhkan nyawanya dengan percaya pada kekuatan Sunwo tanpa doping.
Min Sok merasa jika Yinwo benar-benar mempertaruhkan nyawanya karena telah mengikutinya. Min Sok membenarkan hal tersebut dan akan membantu bosnya menyingkirkan kakaknya untuk menguasai perusahaan melalui pertandingan ruang bawah tanah ini karena itulah hal menyenangkan untuknya. Namun bagi Min Sok dia memiliki kesenangan yang berbeda di mana dia senang menemukan petarung terkuat yang akan terlahir di area bawah tanah ini. Karena itulah dia memilih mengikuti bosnya agar dapat memilih kandidat pertarungan secara langsung untuknya. Yinwo tak menyangka jika orang yang dipercayainya selama ini ternyata memiliki kepribadian yang menakutkan. Beberapa saat kemudian, agen yang dikirim oleh Min Sok telah tiba sambil membawa hasil tes dopingnya. Hasilnya sangat mengejutkan dan ini sangat jarang terjadi di mana tubuh Sunwo tidak bereaksi pada tes doping yang disuntikannya. Dengan ini Min Sok yakin jika tubuh Sunwo tidak bisa menerima doping dan hal itu sangat disayangkan padahal dia memiliki tulang yang menakjubkan. Tanpa pikir panjang lagi Yinwo memerintahkan Min Sok untuk menyingkirkan semua bukti tentang keterlibatannya dengan Sunwo sekaligus menghentikan pengobatan orang tuanya. Agar semuanya diurus lebih cepat maka dia ingin orang tua Sunwo disingkirkan saja. Beberapa saat kemudian semua petarung dikumpulkan di lobi pertarungan. Dengan melihat keramaian ini Kim Min yakin jika 62 petarung yang bertahan sudah ditentukan. Paman Han Min sedikit khawatir pada Sunwo karena belum melihatnya menunjukkan jika dia belum pulih pasca melewati pertarungan brutalnya. Di sisi lain Amanda merasa hal ini cukup bagus karena mereka memiliki waktu untuk istirahat disebabkan menurut aturan pertandingan akan dilanjutkan saat semua peserta pulih. Kim Min yang melihat Amanda meregang otot kakinya sangat terkejut karena kaki itu sepertinya tidak memiliki tulang. Dalam pertarungan semua orang berpotensi untuk mengalami luka bahkan tak sedikit yang mati. Mereka bertiga telah bertahan sebaik mungkin dengan masuk ke dalam 62 pemenang. Kim Min sangat terkejut melihat kekuatan yang ditunjukkan oleh Paman Rama di dekatnya. Bagaimana tidak tangannya bisa membesar dengan memberikan kekuatan yang luar biasa pada musuhnya. Sambil tertawa Han Min juga tak menyangka jika efek doping yang diterimanya akan sangat cocok dengannya yang selalu mengandalkan kekuatan ototnya. Tak hanya Han Min tapi Kim Min juga menyadari jika Amanda bukanlah petarung biasa bahkan menarik perhatian semua orang karena tak ingin menggunakan tangannya dalam pertarungan. Namun sampai sekarang Kim Min belum mengerti bagaimana lawannya bisa terjatuh disebabkan kecepatan tinggi Amanda yang tak bisa diikuti oleh matanya. Maka dari itu Kim Min menanyakan bagaimana cara Amanda menjatuhkan lawannya. Hanya saja Amanda enggan memberitahu rahasianya karena siapapun dapat menjadi lawannya walau saat ini mereka berada di ruangan yang sama. Di saat yang sama Minon datang dan dia sedikit kesal karena mereka bertiga telah meninggalkannya. Beberapa saat kemudian Yinwo telah kembali ke perusahaannya dan dia menanyakan apakah Min Sok bisa merekomendasikan kandidat yang cocok. Lalu Min Sok menunjukkan data yang dirasanya akan disukai oleh bosnya. Sosok itu adalah Ryo Ichika sekaligus petarung yang akan melawan Sunwo dan hal ini juga sangat menguntungkan karena mereka bisa menyingkirkan Sunwo seperti keluarganya. Di sisi lain Sunwo yang berada di ruang pemulihan telah terbangun sambil memanggil ibunya. Hal ini sangat gawat karena dia tidak bermimpi melainkan mendengarnya secara langsung. Di mana agen yang akan menyuntikkan tes doping mengatakan jika tubuhnya tidak bereaksi maka mereka akan menyingkirkan orang tuanya dan dirinya pun akan bernasib sama dengan dihabisi saat pertarungan.
Sekarang Sunwo memutuskan untuk segera keluar dari tempat ini untuk menyelamatkan orang tuanya. Sementara itu kantor direktur arena bawah tanah sosok ini menanyakan kepada ilmuwan di belakangnya terkait tubuh Sunwo. Pria ini sudah melakukannya dan seperti dugaan direkturnya terdapat hal istimewa tentang anak itu, di mana mereka tak bisa memperkuatnya dengan efek doping saat ini. Walau hal ini kasus yang langka, tapi dia juga mendapati jika tulang miliknya 10 kali lipat lebih padat dari manusia pada umumnya. Hal ini seharusnya mustahil dan dapat dikatakan sebagai anugerah dari Sang Pencipta. Tapi tak hanya itu, tubuh Sunwo bahkan memiliki pemulihan yang luar biasa dan bukan sekedar pemulihan melainkan seperti regen. Seketika sosok ini bereaksi dengan tak biasa karena hal ini sangatlah luar biasa. Selama ini mereka telah melakukan penelitian doping dan mendambakan doping regen fisik, sehingga mereka berpikiran jika tubuh Sunwo mungkin saja adalah alat yang merupakan kunci dari penelitiannya selama ini. Lalu direktur menanyakan apakah orang tua Sunwo sudah diamankan untuk berjaga-jaga sekaligus mengekangnya. Akan tetapi ilmuwan ini harus meminta maaf karena sebelum orang-orangnya tiba sudah ada yang mengamankannya. Di sisi lain Sunwo yang panik mulai membuka pintu untuk segera meninggalkan tempat ini. Hanya saja saat membuka pintu seorang gadis tiba di depannya. Gadis ini tersenyum dan memperkenalkan dirinya sebagai Sein. Hanya saja Sunwo tak punya waktu untuk meladeninya berbicara karena dia harus segera pergi. Lalu Sein mengungkapkan hal mengejutkan di mana dia meminta Sunwo tidak perlu mencari orang tuanya karena dialah yang telah mengurusnya. Sementara itu Yinwo juga telah menerima kabar jika dia telah kehilangan orang tua Sunwo. Min Sok berpendapat jika perbuatan ini mungkin saja adalah ulah dari pihak arena bawah tanah. Yinwo merasa tak perlu memikirkan tentang orang tua Sunwo karena ikut campur dengan pihak arena pertarungan bukanlah keputusan yang tepat. Lalu Yinwo menanyakan apakah Min Sok sudah menghubungi petarung berikutnya yang akan dipilihnya. Min Sok menjawab agar bosnya tidak khawatir karena semua petarung bebas dipanggil kapan saja oleh para tamu VIP kecuali area yang dilarang. Hanya perlu mengeluarkan sejumlah uang untuk melakukannya karena para perusahaan besar lainnya juga rela membayar hanya untuk melihat para petarung. Sunwo yang mendengar kabar orang tuanya terlihat tidak dapat menahan emosinya. Lalu Sein memintanya untuk berhenti berteriak jika ingin menyelamatkan orang tuanya. Langkah awal Sein memberitahu jika kabur dari tempat ini adalah keputusan yang tidak tepat. Sunwo tetap bersikeras dan dia hanya perlu menghabisi siapapun yang berani menghalanginya. Lalu Sein mengungkapkan jika majikan yang membawa Sunwo ke tempat ini berniat memutuskan semua hubungan dengannya sekaligus menyingkirkan orang tuanya. Tak hanya itu, rentenir yang dihajarnya saat di rumahnya sedang melakukan pencarian besar-besaran padanya. Gadis ini berharap Sunwo dapat mendengarkannya dan dia datang secara langsung mengunjunginya tanpa pengawalan karena ingin berbicara secara langsung padanya. Sunwo pun mempertanyakan siapa gadis di depannya dan apa tujuannya melakukan hal ini. Kemudian Sein mengatakan sesuatu yang membuat Sunwo tercengang di mana dia hanya menginginkan satu hal, yaitu dirinya. Walau masih muda, tapi dia adalah salah satu dari 16 VIP yang diperbolehkan mengunjungi arena bawah tanah berbanding dengan perusahaan lainnya yang hanya bisa menonton dari siaran yang disiarkan khusus untuk mereka. Tanpa ragu Sein mengungkapkan jika dia adalah saudara tiri dari orang yang membawanya ke tempat ini.
Sebenarnya dia dapat hidup dengan baik ditambah dengan harta yang sudah cukup melimpah, tapi dia tak bisa membiarkan kedua saudaranya merusak perusahaan yang dibangun oleh ayahnya. Di sela itu Sun Wo menanyakan kenapa orang tuanya harus diculik seperti ini, dan apa hubungannya dengan semua ini. Sein memberitahu jika kakaknya tertarik pada Sun Wo, namun saat ini ingin membuangnya dan dia menyelidiki latar belakangnya dan hal itu sudah sewajarnya sebagai pesaing. Namun saat menyelidikinya dia tertarik pada Sun Wo dan memutuskan mendapatkannya. Untuk mencapai hal itu maka dia menyelamatkan orang tuanya demi mendapatkan kepercayaan Sun Wo. Sein merasa Sun Wo adalah manusia langka, terutama gen luar biasa yang dimilikinya setelah menyelidiki latar belakang orang tuanya. Sekarang ini mereka yang menargetkan orang tuanya takkan berhenti melakukannya. Kabur juga takkan menyelesaikan apapun karena Sun Wo makin membahayakan mereka. Bagi Sein hanya ada satu cara agar dia dan orang tuanya bisa bertahan hidup, di mana dirinya harus menang dan terus menang apapun yang terjadi meskipun menghadapi para petarung mengerikan yang ada. Sein akan menjamin orang tuanya dan dia juga sedang mempertaruhkan sahamnya sekaligus mempertimbangkan kesepakatan untuk menjatuhkan kedua kakaknya. Dengan menang sebagai petarungnya, maka Sein dapat memiliki hal penuh perusahaan ayahnya, sehingga kedua kakaknya dapat diurus dan para rentenir akan ikut selesai dengan uang. Hanya saja Sun Wo merasa kesepakatan apa yang bisa dibuat di tempat rahasia seperti ini. Aturan dalam turnamen ini di mana para VIP maupun petarung harus menepati bagiannya, dan jika mengingkarinya maka semuanya akan diselesaikan tuntas agar tidak menodai arena pertarungan bawah tanah. Dia juga mengingatkan jika Sun Wo tidak dipilih oleh para VIP maka dia juga akan dieliminasi sehingga mereka berdua saling membutuhkan. Akan tetapi Sun Wo enggan percaya begitu saja karena sekumpulan orang kaya bisa saja memanfaatkannya. Gadis ini tak dapat menunjukkan apapun jika orang tuanya berada di tangannya karena saat masuk di tempat ini maka mereka tidak diizinkan membawa apapun selain pakaian yang dikenakan. Akan tetapi Sein dengan penuh percaya diri mengatakan jika dia mengetahui rahasia mendalam tentang orang tuanya, terutama hal-hal seperti masa lalu yang berkaitan dengan genetiknya. Ucapan itu mengejutkan Sun Wo karena dia sendiri tidak mengetahuinya. Akan tetapi saat ingin berbicara lebih lanjut pintu ruangan terbuka menunjukkan jika waktunya tak tersisa lagi. Sebelum pergi Sein berbisik dan ingin Sun Wo mengingat jika dia akan mempertaruhkan segalanya untuk melindungi orang tuanya. Jadi dia tak perlu kabur dan hanya perlu menyelesaikan kesepakatan sebagai petarungnya yaitu dengan memenangkan semua pertarungan.